Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan yang kemarin, yaitu tentang babul wudu, yang dimana pada bab wudu ini kita sudah sampai pada pembahasan sunanil wudu. Tapi dalam pembahasan sunanil wudu ini ada yaitu yang penting yang harus kita ketahui, apalagi saat ini adalah saat-saat yang kita diberikan suatu ujian atau musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat ini Nabi sallallahu dahulu yang kita hadapi saat ini, yang kita alami saat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara di akhir zaman nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada banyak wabah dan penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar karena memelihara wudunya. Ini yang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya yang kita hadapi saat ini adalah yang sudah wabah, dan hanya umatku yang terhindar dari wabah tersebut. Karena apa? Karena selalu memelihara dia punya wudunya. Maka dari itu pada malam hari ini kita membahas tentang masalah wudu, sunnah wudu. Dan di dalam sunnah wudu juga ini nanti saya jelaskan. Ada beberapa yang insya Allah kita bisa terhindar yang namanya dari COVID-19. Selanjutnya yang kemarin yaitu tentang tentang siwak. Sudah kita bahas kemarin masalah siwak, tempatnya siwak, ukuran siwak, panjangnya siwak, dan lain sebagainya sudah kita bahas. Selanjutnya tsumma tasmiyah. Kemudian yang disunnahkan di dalam wudu adalah tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunnahkan. Yang kedua, di dalam ketika kita berwudu, setelah kita disunnahkan bersiwak, kita juga disunnahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di sini dibarengi dengan niat sunanil wudu sama mencuci tangan. Jadi yang pertama dia punya sunnah adalah bersiwak. Yang kedua adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus membaca niat sunanil nawaitu sunanil wudu, dan sambil mencuci tangan. Ini dikerjakan secara berbarengan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita sudah bersiwak, nawaitu sunanus siwak, kita buka kerannya, kita cuci tangan kita. Begitu air sampai di tangan kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunanil wudu. Disela-selai dia punya jari 3 kali. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu lagi yang namanya pakai sanitizer dan lain sebagainya. Kalau kita jaga wudu kita, insya Allah kita aman dari namanya COVID-19. Karena ini yang diajarkan sama dokter, sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 tahun yang lalu. Iya enggak? 14 abad tahun yang lalu. Jadi itu yang yang kita disunnahkan di dalam berwudu adalah membaca bismillah dan niat nawaitu sunanil wudu ini, dan sambil mencuci tangan, dikerjakan secara berbarengan. Kalau dia tidak niat sunanil wudu, tidak dapat kesunahan di dalam berwudu. Percuma dia berkumur, percuma dia mencuci tangannya 3 kali dan lain sebagainya. Cuci kuping kan hukumnya sunnah. Dia mengerjakan sunnah di dalam wudu, nanti tidak dapat pahala. Karena apa? Dia tidak niat nawaitu sunanil wudu. Jadi harus niat. Buka kerannya, baca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan, nawaitu sunanil wudu. Itu. Selanjutnya itu secara berbarengan. Jadi sudah kita bahas dalam sunanil wudu ini ada 3 sunnah. Pertama siwak, kemudian baca bismillah dan mencuci kedua telapak tangan.
Tapi terkadang hukum mencuci kedua telapak tangan ini terkadang menjadi wajib. Kapan dia terkadang menjadi wajib? Ketika orang dari bangun tidur. Kalau dia yakin bahwa tangannya ini kotor betul-betul. Biasanya kan orang tidur tangannya nakal. Garuk sana, garuk sini. Tidak tahu deh garuk yang mana. Kemaluan depan, mungkin kemaluan belakang. Tidak tahu. Itu nanti takut kita terjadi ada najis atau dan lain sebagainya. Makanya dia cuci dulu. Sebelum dia berwudu, dia cuci terlebih dahulu. Baru dia cuci tangannya. Tak boleh dia nanti langsung ngambil di ember atau langsung ngambil di bak, itu tidak boleh. Karena apa? Tangannya ini kok kotor. Jadi tidak boleh, diharamkan. Takutnya ada najis tersebut di mana namanya dia punya tangan. Makanya dia disunahkan dulu dicuci tangannya di luar dulu, nanti baru dia berwudu. Selanjutnya yang kita disunnahkan di dalam berwudu yaitu al-madmadah. Madmadah berkumur. Wal istinsyak wal istinsar. Istinsyak ini adalah memasukkan air ke hidung. Ini sudah kita cuci tangan, sudah kita niat sunanil wudu, sudah kita sudah kita baca bismillah, cuci tangannya. Dari selanjutnya disunnahkan apa? Yaitu berkumur-kumur. Dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung. Jadi yang saya baca katanya kita disunnahkan untuk sering-sering berwudu dan mencuci sering-sering berkumur, dan istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Karena apa? Setan bisa bermalam dalam rongga hidung jika kita tidak menjaga kebersihan dalam istinsyak dan istinsar. Ini katanya. Jadi setan bisa bisa bermalam di dalam rongga hidung. Makanya kita disunnahkan apa? Sunnahkan sebelum tidur kita disunnahkan untuk berwudu. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Yang paling bagusnya istinsyak bukan cuma jari aja diambil air masukkan kayak gini, enggak. Yang lebih bagus apa? Kita sedot, kita taruh air di telapak tangan kita sedot. Baru dibuang. Itu namanya istinsyak, itu menarik air ke dalam hidung. Istinsar itu mengeluarkan. Ini semuanya semua bakteri-bakteri yang di dalam yang di dalam hidung ini bisa keluar. Bisa keluar. Ini insya Allah kita aman. Kalau kita mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita terjaga dari namanya COVID-19. Amin insyaallah. Amin. Jadi dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah kalian berwudu lalu beristinsar sebanyak 3 kali karena setan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari al-Muslim. Ini yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kita disunnahkan bangun tidur untuk berwudu dan melakukan istinsyak dan istinsar. Dan kita juga tahu yang namanya COVID-19 ini tersebar dari mana? Dari sentuhan, dari virus namanya hirup udara, makanya wajib pakai masker semuanya. Jadi kalau kita lebih menjaga diri kita cuci tangan, kita pakai sanitizer, kita pakai masker, kita berwudu, insyaallah semuanya kita aman. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita berwudu, kita dapat pahala. Sudah kita nanti kena dajia, majelis tidak ditutup lagi, insyaallah masjid lagi tidak ditutup. Jadi nanti kita dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala kita mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita amalkan. Harus kita amalkan semuanya. Karena apa? Sudah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita aja yang kurang kurang perhatian pada diri kita sendiri. Insya Allah berkah majelis dan lain sebagainya, semua yang terjadi yang kita alami ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi sunnahkan kita berkumur-kumur. Cara berkumur-kumur bagaimana? Kumur-kumur ada 3. Bentar gitu, selesai.
Jadi ada tiga cara. Yang paling afdol caranya yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling afdol, begitu dia ingin berkumur dia ambil air di satu telapak tangannya kayak gini, dia berkumur-kumur sedikit, istinsyar sampai tiga kali dengan satu kali ambil air. Ini yang paling afdol. Dia ambil kumur, hidung, sedot, buang. Kumur, sedot, buang. Nur. Dengan satu kali gayung. Ini cara berkumur-kumur dan istinsyak yang paling afdal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua sama, tapi dengan 3 kali gayung. Ambil kumur, istinsyak. Ambil kumur hidung. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga seperti dengan cara yang yang seperti ke hidung. Jangan kebalik. Jadi kumur dulu baru hidung. Kalau kita dahului hidung dulu baru kumur, kita mengerjakan hidung ini sudah lewat. Tak ada lagi, sudah kita dapat pahala buat berkumur. Jadi jangan sampai lewat. Jadi kita kumur dulu baru cuci hidung, baru kita istinsyak dan istinthar. Ini ya, diingat ya. Ingat. Jadi caranya 3. Yang pertama ambil dengan satu gayung. Jadi satu gayung sini langsung sekali. Kumur hidung. Dengan satu kali gayung. Cara yang kedua, 3 kali gayung. Kumur hidung, ambil lagi, kumur hidung, ambil lagi, kumur hidung, ambil lagi. Cara yang ketiga, bagaimana? Cara yang ketiga, dia bilang, seperti biasa yang kita kerjakan. Kumur, baru hidung. Itu. Tapi paling sunnah, paling minimal dia dapat sunnahnya bagaimana? Minimal dia dapatkan sunnah, dia menyampaikan air ke mulut dan ke hidung. Dia sentuhkan aja kayak gitu. Sudah dapat sunnah. Tapi lebih baiknya menjaga diri kita dari kesehatan dan lain sebagainya, kita amalkan apa yang diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.